Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Saya Sutrisno Raja Guguk, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, angkatan 3 program studi teknik otomotif dengan nomor induk mahasiswa 9233413553. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan materi pembelajaran memperbaiki sistem rem hidrolik sepeda motor di kelas 12 TBSM, instansi SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandugi. Model pembelajaran yang saya bawa adalah Project Based Learning. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Pak. Sudah minum? Sudah. Tidak energinya tetap penuh ya dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga lingkungan sekitar. Untuk sekretaris kelas, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa untuk kepada saudara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, saya mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah sudah hadir pada hari ini semuanya, semua peserta ataupun semua siswa di dalam kelas 12 TBSM? Untuk sekretaris kelas, apakah ada kawan yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak, Pak, semuanya hadir. Semuanya hadir. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baiklah, anak-anak sekalian, sepeda motor itu suatu alat transportasi penunjang agar kegiatan ataupun aktivitas kita berjalan dengan lancar ataupun mempersingkat waktu pekerjaan kita agar pekerjaan tersebut lebih singkat kita laksanakan. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian menjumpai sistem rem hidrolik mengalami macet? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Ya, silakan Robi. Oke, apa yang terjadi pada kasus tersebut? Resikonya macet. Apa resikonya kalau misalnya rem hidrolik mengalami macet pada saat kita mengendarai sepeda motor? Apa yang terjadi? Nah, Sepeda motor, Pak, terasa berat. terasa sepeda motor terasa berat. Ada lagi kira-kira resiko yang lain terhadap pengendara ataupun lingkungan sekitar? Silakan. Siapa yang bisa lagi? Jawab. Apa resikonya? Kalau tiba-tiba remnya macet di tengah jalan pada saat kita mengendarai, coba saya bisa jawab. Kejadian kecelakaan, Pak. Iya, dapat menimbulkan kecelakaan sewaktu kita mengendarai sepeda motor di perjalanan. Resikonya bukan hanya sepeda motornya, bisa juga pengendara dan juga lingkungan sekitarnya. Anak-anak sekalian, manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Manfaat pembelajaran pada pagi hari ini agar
kamu nantinya bisa menerapkan praktek memperbaiki sistem rem hidrolik. Apa yang diperbaiki dari sistem hidrolik? Yaitu gangguan-gangguannya. Dan setelah kamu melaksanakan seperti ini nantinya kamu bisa mempraktekkan itu bagi pada sepeda motormu dan juga sepeda motor orang lain. Tetapi anak-anak sekalian, saya mau lihat dulu motivasi kalian ada nggak dalam diri kalian. Harus motivasi kuat, harus semangatnya. Saya bilang nanti SMK, jawabannya bisa. Sampai 3 kali. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Oke, ulang sekali lagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Baiklah anak-anak sekalian. Proses pembelajaran pasti ada penilaiannya. Baik itu dari segi sikap, baik itu dari segi pengetahuan, baik itu dari segi keterampilan. Nah, jadi penilaian yang saya bawakan adalah yang pertama itu penilaian sikap. Apa ini kira-kira sikapnya? Sikap yang saya lihat adalah yang saya nilai melalui observasi atau melalui pengamatan saya visual. Yang saya lihat adalah tadi yang pertama sikap kamu berdua, yang kedua sikap kamu melaksanakan asosiatif, yang ketiga sikap kamu saat melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, sikap apa saja yang mau saya nilai adalah sikap pengetahuan. Sikap pengetahuan ini yang saya nilai adalah saya akan memberikan soal sama kalian, kemudian soal evaluasi tersebut kalian jawab dengan benar. Yang ketiga, teknik penilaian keterampilan. Pada saat nanti kamu mempraktikkan, yaitu kompetensi dasar memperbaiki sistem rem hidrolik, maka hasil yang mau saya lihat adalah hasil yang saya observasi nantinya adalah di saat menguji kendaraan tersebut, apakah bisa melakukan pengereman di saat roda berputar atau tidak. Maka setiap kelompok itu nanti saya nilai. Dan baik individunya, baik itu kelompoknya. Baiklah anak-anak sekalian, seperti itulah kira-kira teknik penilaian yang akan saya buatkan nanti sama kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita di rumah, dalam kehidupan kita di lingkungan bermasyarakat atau di sekolah, pasti ada tujuan. Tujuan kita yang pertama di rumah, di luar rumah sampai kita ke sekolah dan balik lagi ke rumah. Tujuannya agar bermanfaat bagi dirimu dan juga bagi orang lain. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan praktik, peserta didik kompeten melakukan perbaikan gangguan pada sistem rem hidrolik dengan benar. Berarti kamu harus kompeten, harus tidak bisa tak kompeten. Kemudian yang kedua, setelah melaksanakan kegiatan praktik, peserta didik kompeten mengevaluasi, kemudian menguji hasil perbaikan kerusakan yang terjadi pada sistem rem hidrolik dengan kompeten. Nah, dua tujuan inilah yang harus kau laksanakan nantinya, yang harus berhasil nantinya setelah melaksanakan praktiknya. Paham semua anak itu? Oke, baiklah. Nah, di sini Bapak akan menampilkan video mengenai gangguan sistem rem hidrolik. Nah, perhatikan nanti analisa apakah yang terjadi pada kasus tersebut. Dia diputar ke belakang, ke depan, dia macet. Nah, dia diputar ke depan dan ke belakang, tapi terasa macet. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi pada kasus tersebut? Diputar ke depan rodanya, macet. Diputar ke belakang rodanya, macet. Apa yang terjadi pada kasus tersebut? Coba, siapa yang tahu? Tangan. Pistonnya mengalami kemacetan sehingga roda berputar
maka roda tersebut seakan-akan terjepit ataupun tidak bisa berputar dengan leluasa. Ada lagi? Kira-kira yang bisa menjawab? Penyebab pada kasus tersebut, penyebab roda tersebut macet, diputar ke depan, diputar ke belakang, tetap juga macet. Oke, siapa yang bisa menanggapi? Oke, kalipernya tidak bergerak, kalipernya macet, sama ya? Oke, ada lagi? Apa yang menjadi penyebabnya? Kapasitasnya terlalu tebal atau sewaktu kamu melakukan pemasangan atau penggantian yang baru ternyata spesifikasinya tidak tepat. Ya, bisa juga. Oke, tentang untuk kalian semua. Bagaimanakah cara memperbaiki sistem rem yang sedang macet? Sistem rem yang posisinya macet saat kita putar ataupun saat kita tenggelam, terasa berat dia kalau dia macet. Coba bagaimana cara memperbaikinya? Kan? Membersihkan piston seal, Agak cepat ya suaranya. membersihkan piston seal, dan dalaman tali berpapan biasanya kotor. Membersihkan piston seal, Dan seal, dan dalaman tali dan silindernya ya, silinder dari tersebut. Siapa tahu ada terperangkap di sana bida yang sudah jenuh atau sudah menuju di dalam. Oke, nah tentang duduk abida. Oke, anak-anak sekalian. Nanti apa akan membagikan kelompok. Dari jumlah siswa kita pada saat ini, Bapak akan membagi kelompok menjadi kelompok kecil yang heterogen. Dari jumlah siswa menjadi kelompok kecil sebanyak 5 kelompok. Jumlah siswa per kelompok yaitu 4 sampai 5 orang, tetapi Bapak tetapkan di sini jumlah anggota kelompoknya 5 orang per kelompok. Baiklah anak-anak sekalian. Setelah di kelompok saya bagi ataupun ditentukan oleh kamu sendiri, maka LKPD akan saya bagi. Nah, LKPD ini akan saya bagi sama kalian setelah berbagai kelompoknya. Nah, untuk itu, anak sekalian, silakan bentuk kelompoknya tanpa menimbulkan suara pada kursi. Tanpa menimbulkan suara pada kursi, silakan bergerak bentuk kelompoknya sampai 3 dan 5 kelompok dari jumlah siswa yang ada di kelas. Nah, LKPD ini bertujuan adalah sebagai panduan nantinya di ruang prakteknya. Selama kamu melaksanakan praktik, inilah panduan-panduannya. Di sini sudah ada langkah-langkah kerjanya dan juga termasuk keselamatan kerjanya. Tetapi yang pertama, isi dulu dia nama kelompok, nama anggota. Kemudian kalau misalnya Pak anggotanya tadi, tuliskan semua nama lengkap anggota di sana. Nah, di langkah kerja tersebut yang paling utama adalah keselamatannya, baik keselamatan kerja, keselamatan alat, keselamatan bahan, kemudian kesehatan kerja. Ya, itu harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian kamu nanti akan melaksanakan pembongkarannya, pemeriksaan, kemudian sampai perakitan dan pengujian. Kemudian ya ini ada tabel dia isian, itu hasil pemeriksaannya apa yang kau periksa di sana. Kemudian perbaikan apa yang sudah kau lakukan ditulisin. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pekerjaan yang sudah kau lakukan atau kesimpulan dari perbaikan yang sudah kamu lakukan di saat praktiknya. Paham semua anak itu? Hari ini saya bagikan LKPD-nya. Kira-kira
Setelah kamu baca, ada nggak yang perlu kamu tanyakan di sana yang belum kau pahami tentang Al-Fatihah tersebut? Silakan. Iya. Nah, tuliskan di situ nanti biar lebih mudah kamu. Proyek apa saja yang pertama kamu lakukan sesuai KPD tersebut. Yang KPD itu sudah ada langkah kerjanya, tapi tentukan dulu kira-kira yang mana dua yang mau kerjakan. Silakan. Kita kasih waktunya 1 menit. Oke, sudah semua? Sudah dibuat langkah-langkah perintah? Sudah ya? Wah, Oke, ternyata sudah dilaksanakan langkah-langkah proyeknya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Setelah membuat langkah-langkah proyeknya? Tidak ada lagi? Pas semua? Jelas? Oke. Nah, anak-anak sekalian, setelah semua jelas, maka kamu saya perkenankan untuk berangkat ke ruang praktek atau ke tempat kamu bekerja untuk melakukan perbaikan sistem rem hidrolik dengan benar sesuai dengan SOP. Silakan. Jelas semuanya. Oke, silakan lakukan pekerjaannya sesuai dengan IKPD dan juga langkah-langkah yang sudah kau buat tadi sewaktu perencanaan proyeknya. Silakan.
Silakan diputar, kita uji dulu hasilnya bagaimana. Silakan. Ya, rem, putar, rem. Kemudian jangan lupa dipersiapkan bahan yang mau dipresentasikan nanti ke depan. Ya, kalau kita ingin ada yang di bawah. Cek adanya di dalam, setia apa enggak? Oke, ada ditutup. Dan silakan diputar. Rem, putar, rem belum ya? Tunggu putar, diapakan dulu, diain dulu, dikocok dulu. Nah, terus, oke, putar. Kita putar rodanya. Rem, putar rem, lagi. Oke, ya. Yang sudah selesai melaksanakan praktiknya, praktik perbaikannya. Silakan persiapkan bahan presentasimu nanti di depan kelas. Siapkan bahan presentasimu untuk debat kelas, termasuk itu soal yang mau tanyakan ke kelompok yang lain. Silakan. Ya, untuk kelompok A, silakan maju ke depan, presentasikan hasil dari proyekmu hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Mereka. Semua ada? Sini
Jadi kami representasikan praktek kami saat lakukan praktek memeriksa bagian kaliper. Jika dapat tadi bagian kaliper dan kami sudah di situ, sudah perbaiki memang bagian kaliper memang sudah macet sekali sehingga roda tidak berputar. Di sini kami sedikit menjelaskan hasil pemeriksaan kami saat melakukan tadi. Laporan hasil pemeriksaan dan perbaikan praktek tadi, yang pertama yang kami lakukan adalah memeriksa diameter dalam silinder kaliper. Hasil pemeriksaan yang kami dapat ataupun ukuran diameter bagian dalam silinder yang kami dapati adalah 30 mm. Dan perbaikan yang kami lakukan membersihkan bagian dalam piston dengan lap ataupun dengan kopeng kecil karena tadi terdapat sedikit perkara ataupun terdapat debu ataupun sisa pengereman tadi. Kesimpulan yang kami dapat, bagian dalam silinder kaliper masih dalam keadaan baik, cukup baik, tidak ada sedikit pun cacat di bagian dalamnya sehingga masih aman atau masih layak untuk digunakan. Dan harus lebih memperhatikan bagian dalam piston kaliper sehingga pengereman akan melakukannya secara maksimal, tidak ada hambatnya ataupun terhalangnya pengereman tersebut. Yang kedua, memeriksa diameter luar piston. Hasil pemeriksaan yang kami dapatkan ukuran diameter luar piston yaitu 33 mm. Perbaikan yang kami lakukan melumasi bagian luar piston dengan grease ataupun yang bisa disebut dengan minyak debu agar tidak terjadi kemacetan pada piston sehingga piston lebih leluasa masuk dengan keluar dengan leluasa, tidak ada kemacetan yang terjadi pada piston. Kesimpulan yang kami dapat, bagian luar piston dalam keadaan baik dan belum ada cacat sedikit pun di bagian luar piston sehingga piston masih bekerja secara maksimal, tidak akan cacat atau tidak terdapat goresan ataupun cacat di bagian luar piston. Yang ketiga, kami memeriksa ketebalan brake pad. Saat pemeriksaan kami, brake pad masih dalam keadaan 33 mm, 3 mm, dan masih layak untuk digunakan dan masih dalam keadaan baik tanpa ada kebalingan pada kapak rem. Perbaikan yang kami lakukan, melakukan pembersihan saja. Kami akan membersihkan bagian brake pad dari sisa-sisa bekas pengereman supaya pengereman lebih maksimal, lebih pakem. Kesimpulan yang kami dapat, brake pad masih layak untuk digunakan karena ketebalannya masih kuat. Dalam di situ ketebalannya masih layak digunakan dan masih aman dan masih aman untuk digunakan saat berjalan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Ada kira-kira yang mau bertanya? Pas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan, Pak Bio. Apa yang terjadi jika piringan cakram tidak rata? Apa yang terjadi? Ya, ini sering memang terdapat ya, bahkan sudah saya sendiri terjadi. Jika bagian piringan cakram itu tidak rata ataupun tidak dibilang tidak stabil, saat kita melakukan pengereman kita akan merasa tidak. Iya. Saat kita melakukan pengereman kita akan tidak seperti ada yang mengganjal karena permukaan itu tidak rata. Karena saat dia bergerak balik, tiba-tiba dia buka. Nah, dia yang bagusnya tiba-tiba mengerem. Setelah dia penyebabnya, makanya bisa akibatnya itulah. Ya, bagaimana? Menggambar Ulah. Oh, tepuk tangan dulu. Saya ingin bertanya Pak, orang ini dari kelompok mana? Tadi nggak ada perkenalan diri Pak. Oh, ada nih. Ada Pak. Silakan, perkenalkan diri. Ya, mohon maaf dari sebelumnya karena semangat kali kami ini kan. Saja kalau praktek, kami lupa menurut kami. Ya, oke, mantap. Silakan. Perkenalkan, saya dengan kami kelompok B, dengan diri saya sendiri Rian 28 ketua kelompok dengan mengatakan sekian sama Sir Anubiansa Nadri dan juga Pak Udan. Mohon maaf sebelumnya kami tidak memperkenalkan diri kami karena kami terus semangat untuk melakukan semuanya. Oke, mantap. Silakan dipanggil. Oke, silakan dulu untuk kelompok.
Di antara kami. Proses pembelajaran hari ini kira-kira kesimpulan apa? Kesimpulan apa yang kau dapatkan? Ya silakan. Pak, kesimpulan saya dapat dari pelajaran ini, saya tahu bagaimana mengatasi ataupun bagaimana cara nanti kita saat berkendara ataupun saat dalam keadaan yang jauh, saat kita mengalami pengereman yang macet, kita dapat mengatasinya dengan mudah ataupun dengan secara manual. Oke, baiklah. Ada lagi kira-kira yang lain? Cukup? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih untuk Rio Hadul Persilapan. Nah, anak-anak sekalian, kira-kira pada pembelajaran ini ada enggak hambatan sewaktu kamu dalam melaksanakan perbaikan sistem hidrolik tadi? Ada tidak hambatan? Tidak ada. Oke, bagus, luar biasa. Kemudian di waktu melaksanakan pembelajaran tadi, kamu sudah menerima LKPD. Apakah LKPD itu membantu kamu? Membantu. Nah, di saat praktek memperbaiki gangguan sistem rem hidrolik, peralatan kita semuanya apakah sudah sangat memenuhi menurut kamu? Oke, baiklah. Kemudian materi hari ini, materi memperbaiki sistem rem hidrolik sepeda motor, apakah sudah menyenangkan bagimu? Baiklah, karena semua sudah sangat menikmati pembelajaran hari ini, saya acungkan jempol 2 untuk kalian. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain pembelajaran selanjutnya seperti inilah yang kamu lakukan. Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah, anak-anak sekalian. Dan pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Atau apa yang kamu tanyakan? Yang mengajar hatimu dari tadi pagi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sama Bapak hari ini? Saya Pak. Silakan Bidik Suyanto. Ukuran berapa mili kah kampas yang harus diganti Pak? Nah, batas dari pemakaian kampas rem atau brake pad sistem rem hidrolik yaitu 1 mm. Ya. Setelah 1 mm dia maka itu kampas rem dibuat. Tetapi tergantung spesifikasi sepeda motor itu. Tetapi pada umumnya 1 sampai 2 mm kampas rem itu sudah halus, sudah sampai ketebalannya 1 sampai 2 mm, maka silakan jangan dipaksakan untuk kampas rem sudah mencapai sudah lewat dia 2 mm, belum dekat 1 mm masih digunakan. Nanti bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan remblong, bisa mengakibatkan bisa mengakibatkan sekian, bisa mengakibatkan kecelakaan sama. Piringan cakram aus Pak. Iya, itu yang paling utama. Piringan cakramnya yang halus. Anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, saya akan membagikan soal evaluasi ataupun soal pengetahuan. Tadi kita sudah. Sekarang yang pengetahuannya yang saya bagi. Nah, silakan kamu jawab ini dengan penuh semangat. Soal evaluasinya kerjakan dengan penuh semangat. Ya, kita tukar soalnya dulu, baru kita pilih di atas. Yang luar yang sedia.
kelompok. Ayo, ayo. Video nanti. Gaya dikit. Gaya lo dikit lah. Ada lagi? Habis ini semua ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari menganalisis gangguan suspensi sepeda motor. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk itu kamu belajar di rumah, baca materi dari berbagai informasi, baik itu dari media cetak, baik itu dari majalah, baik itu dari internet, ataupun dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Baiklah anak-anak sekalian, karena pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai, maka pembelajaran kita akhiri dengan doa. Untuk sekretaris kelas silakan pimpin doanya. Sebelum kita masuk ke kita, marilah kita berdoa menurut agama dan dari kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Pada Bapak Guru Tangga Salam. Ya, silakan dari sini.